Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong, taroka iku lamun ninggalake sapa man, taroka iku lamun ninggalake sapa man, taroka iku lamun ninggalake sapa man, salasa juma'in ing telu pira-pira Jumatan. Salasa juma'in ing telu pira-pira Jumatan. Tahawunan krana meremehkan, tahawunan krana meremehkan, tahawunan krana meremehkan, biha kelawan Jumatan, biha kelawan Jumatan, biha kelawan Jumatan, toba'a mongko nutup, toba'a mongko nutup, toba'a mongko nutup, Allahu sapa Allah, Allahu sapa Allah, ala qalbihi ing atase atine man, ala qalbihi ing atase atine man. Jadi hadis yang ini menjelaskan tentang barang siapa seseorang itu meninggalkan 3 kali Jumatan. Nanti meninggalkan 3 kali Jumatan. Gimana dampaknya? Ini berarti dia orangnya, gambarannya 3 kali Jumatan dia meninggalkan Jumatan karena dia memang merasa kalau Jumatan itu nggak penting gitu, nggak penting. Jadi meremehkan Jumatan atau Jumatan kayak gitu. Nah, jadi dia itu ada orang itu merasa Jumatan itu hanya memang khusus Jumatan aja, maksudnya seminggu 1 kali gitu. Kalau enggak ya enggak apa gitu kan, kayak gitu loh. Kan ini cuma Jumatan, cuman Jumatan, bilangnya cuma kayak gitu. Padahal Jumatan itu hukumnya wajib bagi yang memang diwajibkan, seperti laki-laki, penduduk asli, dan mungkin juga wajib. Tapi yang memang terhitung sebagai ahli Jumatan itu orang yang penduduk asli. Jika kayak seperti kita itu orangnya mukim atau bermukim, enggak kok memang tinggal di sini, bukan penduduk asli, enggak terhitung kalau sebagai hitungan. Dan kalau di sholat Jumat itu hitungannya, kalau sholat Jumat itu sah itu harus 40 orang penduduk asli. Maka kalau seandainya kok belum ada 40 orang laki-laki penduduk asli di situ, kok kita ikut nggak sampai bisa mencukupi hitungan
sahnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat harus 40 orang penduduk asli. Jadi kita sebagai mukim atau enggak bertempat tinggal penduduk asli di sini, ya memang kita masih wajib untuk Jumatan, tapi bukan terhitung sebagai hitungan sahnya Jumatan. Jadi ya ketika sahnya Jumatan itu ya harus sudah ada 40 laki-laki penduduk asli. Itu. Jadi yang seperti yang enggak wajib itu seperti hanya kayak orang musafir. Musafir pun itu ketika di hari Jumat itu ada aturan-aturan tersendiri. Ini dibahas di fikih aja. Dan jadi itu ada hukum-hukum tersendiri jika kayak di hari Jumat. Karena ya harusnya di hari Jumat itu diusahakan ya kosong gitu kegiatan. Jadi difokuskan untuk giat dalam beribadah itu di hari Jumatnya. Karena hari Jumat itu sayyidul ayyam, pimpinan dari hari dan itu paling istimewanya hari, melebihi hari Idul Adha ataupun Idul Fitri yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, kemarin ketika orang meninggalkan satu kali Jumatan berarti harus bersedekah 1 dinar. Nah ini kemarin saya ralat. Berarti yang 1 dinar itu kalau 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram, bukan 1 gram. 4,25 gram. Kalau dirupiahkan jadinya kalau 1 dinar itu sekitaran kalau sekarang itu 3.800-an. Nah, 3.800-an. 1 dinar, 1 koin dinar itu kalau dirupiahkan kalau sekarang itu jumlahnya segitu. Jadi ketika orang meninggalkan 1 kali Jumatan, kok dia memang meninggalkannya tanpa ada halangan apapun, tanpa ada udzur seperti halnya kayak musafir tadi, seperti halnya sakit, Jumatannya orangnya sakit, ya memang itu udzur namanya kan, jadi kan kalau ada udzur ya nggak apa-apa. Kalau seandainya tanpa udzur meninggalkannya itu dianjurkan untuk bersedekah sebagai kafarat atau denda meninggalkan Jumatan. Jadi itu 1 dinar, membayar 1 dinar 4,25 gram. Jadi 1 dinar itu 3.800-an. Jadi kalau seandainya nggak ada 1 dinar ya cukup setengah dinar. Berarti kalau setengah dinar berarti bayarnya 1,5 juta. Kalau enggak 2 jutaan, 2 juta. Nah gitu. Itu disedekahkan, infak istilahnya. Kalau sedekah berarti enggak terkhusus untuk orang-orang yang memang orang-orang yang penerima zakat itu bukan. Tapi kalau sedekah terserah orangnya siapa, ya. Itu sedekah. Jadi ketika orang ini, berarti yang ini menjelaskan ketika orang meninggalkan 3 kali Jumatan, maka Allah akan menutup hatinya. Ini bahayanya ketika orang itu meninggalkan 3 kali Jumatan. Kan pernah nggak ditakut-takutin ketika masa kecil gitu? Kalau tiga Jumatan 3 kali gitu ya ada. Ya. Kalau yang perempuan memang tidak, kan yang laki-laki. Jadi ketika itu sudah dijelasin, karena memang ketika orang meninggalkan 3 kali Jumatan maka Allah akan menutup hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ditutup hatinya dari hidayah atau petunjuk hati. Jadi Allah memberi hal yang kayak gini itu biar ada, bukan kayak gitu ya, bukan cuman hanya kewajiban gitu loh. Ini memang istimewanya di hari Jumat, apalagi ketika di hari Jumat kan rokaatnya aja dikurangi ya. Masa nggak mau gitu loh? Kan berarti kan dikurangi 2 rokaat kan, berarti sehari semalam cuma 15 rokaat. Itu udah enak ya ketika untuk laki-laki. Ya, memang kalau ketika perempuan ya sama saja. Tapi
keistimewaan hari Jumat pun itu juga untuk perempuan juga banyak. Tapi memang ketika untuk Jumatan memang khusus laki-laki. Tapi seandainya perempuan Jumatan gimana? Ya boleh. Seandainya memang Jumatan boleh. Kalau pertanyaannya seperti itu tetap boleh. Makanya kadang ada masjid yang memang kadang dikasih bilik kecil gitu kan. Kalau Jumatan kan biasanya kan semua tempat maupun baik tempatnya laki-laki yang biasanya atau perempuan itu semuanya dibuat sholat Jumatan semua kan untuk laki-laki kan. Kadang biasanya ada masjid yang memang disediain untuk bilik kecil gitu. Maksudnya sekitar berapa gitu. Biasanya ada kayak biasanya yang kalau yang saya tahu itu kadang yang berangkat Jumatan itu kayak mbah wedok itu biasanya Jumatan kadang berangkat Jumatan. Emang ini campur orang Jumatan gitu kan aku udah kayak gitu. Anak kecil biasanya kan kayak gitu pertanyaannya. Loh, emang apa wedok oleh Jumatan? Ya boleh saja. Kalau pertanyaannya boleh. Kalau dibilang wajib enggak wajib ya. Dibilang wajib enggak wajib. Itu istimewanya hari Jumat. Jadi jangan sampai meninggalkan 3 kali Jumatan secara berturut-turut tanpa adanya udzur atau menyepelekan Jumatan. Jumatan itu hukumnya wajib. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih tentang meninggalkan Jumatan. Man utawi sapane wong taroka iku lamun ninggalake sapa man. Taroka iku lamun ninggalake sapa man salah sajumu'atin ing telu pira-pira Jumatan. Salah sajumu'atin ing telu pira-pira Jumatan. Jadi di Nabi yang hadis yang satunya tadi itu bilangnya salah sajuma'in. Kalau ini salah sajumu'atin. Bedanya apa? Berarti Juma'in sama Jumu'atin. Jadi kalau Juma'in ini semuanya ini jamak apa kira-kira kalau Juma'in? Jamak taksir. Ya, berarti ini jamak taksir. Karena enggak ada wawu nun, enggak ada ya nun, enggak ada alif. Nah, kali ini Jamak muannas. Nah, ini jamak muannas. Ini jamak muannas. Jadi terkadang di Nabi bilangnya salah sajuma'in, terkadang bilangnya salah sajumu'ain. Jadi sama-sama jamak itu, sama-sama jamak. Sama mufradnya sama, Jumat. Jumu'atun. Nah, itu berarti mufradnya, Nah sama. Jadi ini yang ini bilangnya Nabi itu salah sajumu'atin. Min ghairi udrin hale tanpa udzur. Min ghairi udrin hale tanpa udzur. Min ghairi udrin hale tanpa udzur. Kutiba mongko dicatet sapa man. Kutiba mongko dicatet sapa man. Minal munafikina sebagian saking wong-wong munafik. Minal munafikina sebagian saking pira-pira wong minal munafikina sebagian saking wong-wong munafik. Jadi ini karena kalau masalah Jumat itu kan orang itu tahu kalau dia itu karena Jumatan itu letaknya orang Islam menunjukkan keislaman yang sangat
tampak gitu, sangat tampak. Contoh seperti hari raya itu kan sangat tampak kan. Orang-orang agama lain pun tahu kalau adanya Islam itu ada Idul Fitri, ya kan? Ada Idul Adha, ada Jumatan. Semua orang baik agama lain itu sudah tahu karena memang Jumatan itu tempatnya orang itu tampak kalau orang itu memang muslimin yang taat gitu, muslimin yang taat. Jadi seandainya enggak Jumatan, ini kan berarti ketika orang meninggalkan 3 kali Jumatan, maka Allah akan mencatat dia sebagai golongan orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik yang pernah saya jelaskan, berarti orang munafik itu orang yang di depan dia terlihatan iman, tapi di hatinya enggak ada iman sama sekali, itu enggak beriman kepada Allah sama sekali, nggak ada. Cuman kelihatannya aja di depan kayak mau sholat pun itu kayak nyepelein kadang. Kalau kalian itu kan juga susah kalau gitu, berarti kan itu serigala berbulu domba kan. Berarti itu orang munafik itu berarti dia di depan memang kelihatan sholat contoh, tapi di belakang enggak. Seperti halnya kayak kelihatannya itu memang kayak meneliti orang-orang yang kelihatannya munafik itu ketika kayak di sholat isya, sholat subuh. Ada yang mengatakan kayak gitu, ada yang mengatakan kalau tahu itu memang muslimin sejati itu ya dilihat dari jamaah isyanya, dilihat dari jamaah subuhnya, dilihat dari jumatannya. Kalau seandainya kayak jumatan nggak mau, apa kata orang agama lain ketika tahu kalau orang itu orang Islam, emang benar itu kalau itu orang Islam, itu seakan-akan malah orang agama lain pun itu nggak yakin kalau dia orang Islam, kan kayak gitu kan. Itu aja yang menilai orang agama lain gitu. Seandainya agama kita sendiri, kok kita lihat kok orang ini kok kayak Islamnya itu gimana gitu, Islamnya gimana. Nah makanya ini hadis ini Nabi bilangnya ketika orang meninggalkan 3 kali Jumatan, maka Allah akan mencatat sebagai ahli golongan orang munafik. Itu bahayanya ketika orang meninggalkan 3 kali Jumatan secara berturut-turut. Ini bukan kalau cuma secara berturut-turut, juga ketika orang sengaja memang meninggalkan 3 kali Jumatan memang sama saja. Dan selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong mata iku lamun mati sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah. Yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah. Walailataha lan ing dalem bengine Jumu'ah. Aulailataha utawa ing dalem bengine Jumu'ah. Aulailataha utawa ing dalem bengine Jumu'ah. Bengine Jumu'ah utawa ing dalem bengine Jumu'ah. Itu Rufi'a mongko di ilangake. Rufi'a mongko diilangake atau diangkat. Rufi'a mongko diilangake atau diangkat. Pilih aja ini. Diilangake boleh. Rufi'a mongko diilangake anhu sangking man adabul qabri apa siksa kubur.
siksa kubur. Jadi yang hadis yang dulu ketika di bab azan itu kan ada waqala sallallahu alaihi wasallam salah satu ya'simuhumullahu ta'ala min adabil qabri asyahidu wal muadzinu wal mutawaffa fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati. Jadi ada 3 orang yang memang tidak akan merasakan siksa kubur. 1 orang yang memang mati syahid dunia akhirat, baik syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Yang kedua muadzin. Berarti kalau muadzin itu ketika nanti di alam kubur gak akan disiksa. Yang selanjutnya berarti orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumatnya, bukan Jumat malam Sabtu bukan, tapi malam Jumatnya. Berarti kalau malam Jumat berarti Kamis malam Jumat, Kamis malamnya. Karena memang pergantian hari dari awal petang hari, jadi mulai maghrib itu kan, memang gitu. Jadi malam hari. Nah, nanti yang ini berarti menjelaskan tentang hampir sama hadis yang dulu. Jadi yang ini cuman terkhusus untuk orang yang memang meninggal pada saat di malam Jumat atau di hari siangnya Jumat Jadi itu dicap Allah sebagai syahid akhirat. Ini khusus untuk siapa? Khusus untuk orang yang beriman. Jadi kalau kalian tanya, seandainya kalian tanya, kok enggak kalau orang non muslim kalau dia meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya gimana? Apakah dia syahid? Enggak. Karena memang syaratnya orang tersebut itu beriman Islam itu syaratnya. Jangan ketika semua orang yang baik yang itu kalau meninggalnya di hari Jumat atau di malam Jumat dicap sebagai syahid akhirat. Kalau aslinya yang ini diakui sebagai syahid akhirat itu yang mengakui itu Allah, yang mengacap kalau ini orangnya ini syahid akhirat itu ya Allah. Kenapa kalau memang nggak merasakan anda kubur atau siksa kubur? Karena memang kita syahid akhirat itu nggak akan merasakan siksa kubur. Di alam kubur itu tinggal menunggu penantian masuk ke surga, itu aja, penantian aja, tinggal penantian. Jadi itu beruntungnya ketika orang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya, itu nggak akan merasakan siksa kubur. Jadi siksa kubur sama siksa neraka itu beda. Jadi kalau seandainya memang siksa kubur itu beda dengan siksa neraka. Ketika disiksa kubur, apakah nanti nggak disiksa di neraka? Sama saja, disiksa lagi, sama aja. Jadi ketika orang kok memang ahli neraka, ya di kuburannya disiksa, di neraka pun disiksa lagi. Karena ketika orang di alam kubur itu ketika orangnya ahli neraka, dia sudah ditambahkan nerakanya dan sudah tampak rasa panasnya itu sudah terasa. Dan ketika orang ahli surga pun itu sudah merasakan bau harumnya surga, sudah merasakan. Tinggal menantikan masa dia masuk ke surga, menunggu hari kiamat, menunggu yaumul hisab sampai akhirnya masuk surga atau di neraka itu. Itu ketika kalau berarti alam kubur itu masih belum di akhiratnya, kan berarti alam kubur itu istilahnya alam barzah. Alam barzah berarti alam batas antara alam dunia sama alam akhirat. Itu batasnya di alam barzah. Jadi ketika orang kok mati, jadi menunggu sampai nanti dibangkitkan lagi dari kubur, sampai di yaumul mahsyar, hisab, sampai
masanya nanti masuk ke surga atau di neraka. Kayak gitu. Itu beruntungnya ketika orang bisa meninggal di hari Jumat atau malam Jumatnya. Tuh. Nah, itu keistimewaan dari Jumat. Istimewa dari Jumat bagi kita itu malah banyak aslinya. Contoh, kita itu harus bersyukur ketika hari Jumat. Hari Jumat itu hari kemerdekaan, salah satu hari kemerdekaan. Jadi Indonesia merdeka itu di hari Jumat. Kalau di hari Jumat di bulan Ramadan itu di bulan Ramadan. Jadi kan 17 Agustus 1945. Kalau di bulan Hijriahnya itu tanggal 9 Ramadan. Bulan Ramadan 1364 kalau nggak salah Hijriah. Kalau ini Masehi. Nanti ini di hari apa? Di hari Jumat. Di hari Jumat. Jumatnya Jumat apa? Jumat Legi. Jadi ketika Pak Soekarno itu proklamasi itu ya di hari Jumatnya itu. Di hari Jumat. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa? Ya. Nomor 27. Saya nanya saja kalau. Nah, itu nanti itu keistimewaannya itu hari Jumat. Alhamdulillahnya ketika kita itu kemerdekaan Indonesia itu di hari Jumat dan itu bertepatan dengan Ramadan. Jadi ketika orang-orang berkumpul melihat proklamasi itu orangnya puasa kan, masa puasa tanggal 9 Ramadan. Panas-panasan itu semua itu. Melihat proklamasi merdeka. Itu keistimewaannya hari Jumat. Alhamdulillahnya itu. Dah dulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.